Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, penyertaan, pertolongan, bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami dan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu ya Tuhan, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jemaat dikasih Tuhan, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya kita ingat di dalam Roma 8 ayat 28 ya, bahwa Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, untuk siapa? Orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, di sini juga ada firman Tuhan yang menegaskan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan nyatakan firman-Nya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, ya kita nggak ngerti apa itu, ya tidak pernah didengar, jadi nggak pernah tahu juga, tetapi juga tidak pernah timbul dalam hati. Sesuatu yang tidak pernah ya terbayangkan saja tidak. Itu tentu sesuatu yang baik. Ya, itu sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Dengan kata lain, sebelum kita ngerti apa-apa, segala yang baik itu sudah disiapkan dan disediakan Tuhan bagi kita, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kata kuncinya mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, nggak timbul dalam hati, ya tidak terpikirkan sebelumnya, sudah disiapkan, sudah disediakan bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan kita termasuk orang-orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya, kita semua termasuk orang yang mengasihi Tuhan, maka janji firman Tuhan ini berlaku. Yaitu apa yang kita nggak pernah lihat, nggak denger, ya, artinya nggak ngerti apa-apa tuh ini, ya, nggak pernah timbul dalam hati, ya, tidak mengingini apa aja enggak. Dalam hati kan bicara keinginan, itu pun tidak, pikiran juga tidak tentunya, sudah disiapkan. Dengan kata lain, Tuhan sudah menyediakan apa yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, kalau saya sampaikan tadi di kitab Roma dikatakan bahwa
Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, di sini ya, untuk orang yang mengasihi Dia, Tuhan menyediakan. Artinya yang disediakan Tuhan ini jauh melebihi apa yang kita bisa mengerti. Nah, dan itu bicara hal yang positif, hal yang baik bagi hidup kita. Karena itu, ayo, jadilah orang-orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hidupnya selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Hidupnya tidak semaunya sendiri. Hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan. Terhadap orang-orang demikian, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi bukan hanya di mulut tetapi sampai ke hati dan seluruh hidupnya. Tuhan janjikan yang luar biasa. Ada penyertaan, ya, turut bekerja, ya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan di sini bahkan Tuhan menyediakan segala apa yang baik yang tidak pernah kita lihat, dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Ini satu hal yang luar biasa. Sesuatu yang kita tidak ngerti pun Tuhan peduli. Tuhan tahu ini baik bagi kita. Dan Tuhan menyediakan itu untuk hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Pastikan engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Jadi artinya bukan sekedar ucapan bibir aku mengasihi Tuhan, tetapi sampai segenap hati dan hidup kita. Ya, dengan demikian, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, bahkan kita hidup sesuai dengan rencananya. Ingat, Tuhan bertindak sesuai dengan rencana. Tuhan punya rancangan-rancangan. Nah, orang-orang yang masuk dalam rencana Tuhan ini, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Allah turut bekerja. Bahkan Tuhan juga menyediakan, memberikan segala apa yang luar biasa. Ya, bukan hanya biasa saja. Wong gak pernah lihat, gak pernah dengar, gak pernah timbul di hati. Itu sesuatu yang masih misterius. Sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Yuk, jadilah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati engkau dengan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, belum pernah Tuhan kami dengar, di hati kami pun tidak ada, tidak timbul dalam hati kami. Engkau sudah sediakan, Engkau sudah siapkan. Tentunya sesuatu yang luar biasa bagi hidup kami. Kami mau terus Tuhan setia. Kami mau terus mengasihi Engkau. Karena kami percaya ketika kami mengasihi Engkau, Engkau turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan menyediakan segala sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Melebihi apa yang bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.